Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa Bapak Ibu di seluruh tanah air dan secara khusus Bapak Ibu yang mencari lowongan pekerjaan ataupun Bapak Ibu yang sudah bekerja. Bapak Ibu, sebenarnya banyak hal yang belum kita ketahui tentang lowongan pekerjaan ini dan kadang juga kita malas untuk mencari informasinya. Bapak Ibu, sebenarnya di sekolah kedinasan itu menjadi peluang bagi Bapak Ibu ketika sudah selesai maka bisa langsung bekerja. Nah, di kesempatan ini Bapak Ibu, mari kita simak berapa sih gaji untuk sekolah kedinasan itu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Daftar 7 sekolah kedinasan dengan gaji tertinggi. Daftar 7 sekolah kedinasan dengan gaji tertinggi akan dibahas pada artikel ini. Sekolah kedinasan adalah institusi pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintah dengan sistem ikatan dinas yang mengharuskan lulusannya untuk mengabdi pada instansi terkait selama periode tertentu. Dengan sistem ini, lulusan sekolah kedinasan tidak hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tetapi juga jaminan karir yang lebih jelas setelah lulus. Bagi para siswa yang bercita-cita memiliki karir yang stabil dan menjanjikan, sekolah kedinasan merupakan pilihan yang menarik. Selain memastikan kestabilan karir, lulusan dari institusi ini biasanya juga menerima gaji lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan dari perguruan tinggi swasta. Namun di antara berbagai pilihan sekolah kedinasan yang ada, penting untuk mengetahui mana saja yang menawarkan gaji tertinggi. Dengan memahami perbedaan ini, siswa dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam memilih institusi pendidikan yang sesuai dengan tujuan karir mereka. Daftar 7 sekolah kedinasan dengan gaji tertinggi. 1. Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN). Mendaftar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN memberi peluang besar untuk bekerja di Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak, dengan potensi penghasilan tinggi. Berdasarkan Perpres nomor 37 tahun 2015, tunjangan pegawai pajak berkisar antara 5,36 juta hingga 117,3 juta. Sementara tunjangan kinerja di Kementerian Keuangan Perpres nomor 156 tahun 2014 antara 2,57 juta hingga 46,95 juta rupiah. Karir di Kementerian Keuangan menawarkan stabilitas dan jaminan finansial yang menarik bagi calon pegawai. 2. Politeknik Cyber dan Sandi Negara Poltek SSN. Politeknik Sandi Negara Poltek SSN di bawah Badan Cyber dan Sandi Negara menawarkan prospek karir di bidang cyber dan keamanan informasi dengan gaji kompetitif. Berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2020, tunjangan kinerja di Poltek SSN berkisar antara 2,5 juta rupiah hingga 49,8 juta per bulan, tergantung posisi dan tanggung jawab. Bekerja di sini memberi stabilitas finansial serta peluang berkembang dalam bidang yang strategis, menjadikan pilihan karir yang menarik bagi yang berminat di keamanan cyber. 3. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri menawarkan prospek karir stabil dan gaji kompetitif bagi lulusannya yang dipersiapkan sebagai aparatur sipil negara (ASN) di berbagai instansi pemerintah. Peluang karir di Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM terbuka luas bagi lulusan IPDN.
Berdasarkan Perpres, tunjangan kinerja pegawai di kementerian ini berkisar antara 2,5 juta rupiah hingga 33,4 juta rupiah per bulan, menjadikan IPDN pilihan menarik bagi yang ingin berkarir di pemerintahan. Keempat, Politeknik Statistika STIS. Politeknik Statistika STIS di bawah Badan Pusat Statistik BPS menawarkan prospek karir dengan gaji menarik. Lulusan STIS otomatis diangkat sebagai PNS dan di BPS. Lulusan D3 pada golongan 2C dan golongan 4D pada golongan 3A, meskipun gaji pokok CPNS sama dengan instansi lain, pegawai BPS lulusan STIS mendapat tunjangan hingga 2,5 juta rupiah sampai 33,2 juta rupiah per bulan, tergantung posisi dan tanggung jawab. Dengan prospek karir dan gaji yang kompetitif, STIS menjadi pilihan menarik bagi yang ingin berkarir di bidang statistik. Kelima, Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN. Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN di bawah Badan Intelijen Negara BIN menawarkan program Diploma 4 untuk mengembangkan tenaga profesional di bidang intelijen dan keamanan nasional. Lulusan STIN yang bekerja di BIN sebagai ASN memiliki prospek karir menarik dengan tunjangan kinerja antara 2,5 juta rupiah hingga 33,1 juta per bulan, tergantung posisi dan tanggung jawab. STIN menjadi pilihan menarik bagi yang ingin berkarir di bidang intelijen dan berkontribusi pada keamanan negara. Keenam, Politeknik dan Akademi milik Perhubungan. Politeknik dan Akademi di bawah Kementerian Perhubungan memiliki ikatan dinas langsung dengan Kemenhub yang membuka peluang bagi lulusannya untuk berkarir di berbagai sektor transportasi dan logistik. Lulusan dari sekolah kedinasan ini ditempatkan di berbagai posisi strategis dalam pengelolaan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian dengan gaji yang kompetitif berkisar antara 2,1 juta rupiah hingga 28,3 juta per bulan. Selain gaji pokok, mereka juga berpotensi mendapatkan tunjangan kinerja dan insentif lain sesuai dengan tanggung jawab dan lokasi kerja, menjadikan karir di Kemenhub pilihan menarik bagi yang ingin berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yaitu di STMKG. STMKG adalah Sekolah Kedinasan di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, yang menawarkan tunjangan kinerja cukup besar berkisar antara 1,7 juta rupiah hingga 22,8 juta rupiah per bulan. Besaran gaji ini bersifat relatif tergantung pada instansi, tugas tanggung jawab, dan lokasi penugasan lulusan. Jadi itu informasi mengenai besaran gaji di sekolah kedinasan Bapak Ibu, dan semoga informasi ini dapat bermanfaat dan kita juga tergerak ya dan memberikan informasi kepada orang lain bahwa di sekolah kedinasan sangat terjamin untuk kesejahteraannya. Demikian informasi ini, terima kasih.